Halo teman-teman, sahabat Theo JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Theo JB. Setelah lama kita membahas negara-negara di Asia dan Afrika, kali ini kita akan pindah ke benua Amerika. Tepatnya membahas sebuah negara kecil di Laut Karibia. Kalian tahu negara Jamaika? Pasti tahu kan? Negara Rastafari ini sangat terkenal apalagi di kalangan anak-anak reggae. Tapi selain dikenal sebagai negara Rasta, Jamaika juga dikenal akan pantainya yang berpasir indah, budayanya yang kaya, serta suasana kotanya yang sangat menyenangkan. Tahukah kalian jika manusia tercepat di dunia juga ada di negara ini, teman-teman? Dan masih banyak lagi fakta unik dan hal menarik lainnya tentang negara Jamaika. Sekalian nanti Mimin ajakin kalian keliling wisata apa yang bagus di negara Jamaika. Kalau kalian penasaran dengan negara Jamaika, yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Mari kita berlayar ke tepian Jamaika. Kembali lagi di channel Theo JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, manusia telah menghuni Jamaika sejak tahun 4000 hingga 1000 sebelum Masehi. Lalu diikuti oleh kedatangan orang-orang Arawak Taino dari Amerika Selatan pada tahun 800 Masehi. Selama ribuan tahun, orang-orang ini hidup di dalam kedamaian, teman-teman. Namun, petaka itu datang ketika orang pertama Eropa mengunjungi Jamaika pada tahun 1494, yaitu penjelajah yang bernama Christopher Columbus. Pasti kalian tahu kan nama ini? Saat itu, Columbus diperlakukan dengan baik oleh orang-orang Arawak Taino ini. Setelah kedatangan Columbus, di tahun 1509, Spanyol mulai membangun pemukiman pertamanya di Jamaika, disertai membantai dan memperbudak orang-orang suku Arawak Taino ini. Hingga akhirnya suku ini menghilang di tahun 1520. Kasihan banget ya teman-teman. Nah, karena itulah Spanyol lalu mendatangkan budak secara besar-besaran. Sekitar 2 juta budak Afrika dikirim ke Jamaika untuk dipaksa menanam tebu. Selanjutnya, pada tahun 1655, Inggris melakukan invasi ke Jamaika. Akhirnya perang tuh antara Spanyol melawan Inggris. Perang ini dimenangkan oleh Inggris, teman-teman. Lalu Inggris membuat koloninya di sini. Masa kependudukan Inggris di Jamaika ini sangat lama banget, teman-teman. Hingga tahun 1961 diadakanlah referendum kemerdekaan Jamaika. Dalam jajak pendapat ini, 54% penduduk setuju untuk merdeka. Akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1962 Jamaika resmi mendapatkan kemerdekaannya dan bertahan hingga hari ini. Berikut 14 fakta negara Jamaika. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Theo JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Theo JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Jamaika, Negara Persemakmuran Inggris, dengan Raja Inggris sebagai kepala negara serta Perdana Menteri Jamaika sebagai kepala pemerintahan. Negara Jamaika memiliki ibu kota yang bernama Kota Kingston. Secara geografis, negara ini berada di tengah Laut Karibia. Negara terdekat adalah Kuba dengan jaraknya 145 km di utara Jamaika. Luas wilayah negara ini sebesar 10.991 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 2.825.544 jiwa. Untuk agama, 68,9% penduduk Jamaika beragama Kristen, 21,3% tidak beragama, 1,1% Rastafarianisme, 8,7% sisanya memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, 98,2% penduduk Jamaika merupakan etnis kulit hitam dan hitam campuran, 0,8% etnis Asia, 1% sisanya merupakan etnis kulit putih. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Jamaika adalah bahasa Inggris dan bahasa Patois. Untuk perekonomian, Jamaika merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Indeks pembangunan manusia di Jamaika menempati peringkat 110 dunia. Perekonomian Jamaika sendiri sangat bergantung pada sektor pariwisata, industri makanan dan minuman, produk kimia, tambang bauksit dan alumina, serta produk pertanian dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, Belanda, dan Kanada. Lalu mata uang yang digunakan di negara ini bernama dolar Jamaika dengan kurs
$1 setara dengan 98 rupiah. Kehidupan di Jamaika. Negara ini hampir 70% PDB negaranya berasal dari sektor pariwisata. Nah, di saat pandemi pada tahun 2020 yang lalu, pariwisata di negara ini berhenti total teman-teman, sehingga membuat banyak rakyat Jamaika itu yang jatuh miskin. Dari data tahun 2018, orang miskin di negara Jamaika sebesar 18% dari total penduduk. Lalu orang miskin ini meningkat pada saat pandemi 2020 yang lalu menjadi 23% dari total penduduk. Namun setelah pandemi berakhir di tahun 2022, angka kemiskinannya itu menurun menjadi 12,6%. Hal ini dikarenakan karena pariwisata di negara Jamaika sudah dibuka kembali. Sedangkan gaji UMR atau gaji minimum di negara Jamaika per Juni 2023 sebesar $13.000 Jamaika per minggu atau $52.000 Jamaika per bulan. Kalau dirupiahkan sekitar 5,1 juta rupiah per bulan. UMR di negara Jamaika ini ternyata hampir sama dengan kota-kota besar di negara Indonesia. Cepat. Tahukah kalian jika manusia tercepat di muka bumi ternyata berasal dari negara Jamaika, teman-teman? Orang ini bernama Usain Bolt, seorang pelari pemegang 8 medali emas di Olimpiade. Usain Bolt ini lahir di sebuah kota kecil di negara Jamaika yang bernama Sherwood Content pada tahun 1986. Uniknya nih teman-teman, negara Jamaika ternyata merupakan negara penghasil atlet lari dunia. Selain Usain Bolt, ada pula Elaine Thompson-Herah, Sally Ann Fraser, Johan Blake, Asaf Powell, dan masih banyak yang lain. Luar biasa ya teman-teman. Rastafari atau Rastafari berasal dari nama seorang kaisar dari kerajaan Ethiopia yang nama lengkapnya itu Tafari Makonnen atau Haile Selassie pertama. Sebelum menjadi kaisar, Tafari merupakan seorang ras atau gelar pangeran di kerajaan Ethiopia. Jadi Rastafari itu adalah Pangeran Tafari, begitu teman-teman. Ia lalu dinobatkan sebagai Kaisar Ethiopia pada tahun 1930. Nah, orang-orang Jamaika yang hampir semuanya itu keturunan Afrika sangat senang mengetahui hal ini. Sebagian dari mereka ini menganggap bahwa Rastafari Makonnen merupakan jelmaan dari Tuhan. Mereka beranggapan Rastafari akan memimpin orang-orang Afrika menuju kebebasan. Nah, sejak tahun 1930 itulah gerakan Rastafari mulai berkembang dan menjadi agama baru di Pulau Jamaika ini, teman-teman. Agama Rastafari ini menjadi sangat-sangat terkenal ketika diperkenalkan oleh musisi reggae dunia, yaitu Bob Marley di tahun 1970-an. Makanya kalau kalian perhatikan, bendera Rastafari atau Rastafara itu berwarna hijau, kuning, dan merah. Bendera ini sama persis dengan bendera kerajaan Ethiopia, teman-teman. Kalian perhatikan saja saat konser-konser reggae pasti ada bendera warna ini. Agama Rastafari ini mulai ditinggalkan oleh pemeluknya setelah penggulingan Kaisar Haile Selassie pertama ini di dalam kudeta militer pada tahun 1974, disusul kematiannya pada tahun 1975. Musik. Kebudayaan Afrika dibawa oleh para budak yang budak ini dibawa oleh penjajah Spanyol ke Jamaika. Salah satunya kebudayaan yang mereka bawa adalah alat musik tradisionalnya, yaitu berupa gendang dan tarian-tarian tradisional Afrika. Nah, di saat di Jamaika inilah musik Afrika yang dibawa oleh para budak ini berpadu dengan musik yang dibawa oleh Spanyol. Akhirnya tercipta tuh gaya musik baru yang bernama mento, yang menggabungkan alat musik gitar, ada banjo atau alat musik gesek, terus ada gendang tangan, lalu ada marimbula untuk bass, serta ada mbira sebagai alat musik perkusi. Mento ini sendiri mencapai masa kejayaannya di tahun 1940 sampai 50-an. Dari mento inilah muncul musik-musik turunan lainnya seperti ska di tahun 1950-an akhir, lalu diikuti oleh musik reggae di akhir tahun 1960-an. Bisa dibilang Jamaika adalah negara pencipta musik ska dan reggae, teman-teman. Negara wisata.
Pariwisata merupakan sektor andalan di negara Jamaika ini, teman-teman. Selain penyumbang PDB tertinggi negara, pariwisata juga menyerap 25% dari semua tenaga kerja di negara ini. Tapi memang wisata di negara Jamaika ini bagus-bagus, teman-teman. Dalam setahun, 4,3 juta wisatawan mancanegara datang berlibur ke negara ini. Banyak banget loh teman-teman, 4 juta wisatawan untuk negara sekecil itu. Mari kita bandingkan dengan negara kita yang sangat luas banget, segede Bagan. Wisatawan mancanegara yang datang tiap tahunnya di negara Indonesia sebesar 5,4 juta. Cuma beda tipis aja kan teman-teman? Nanti Mimin bakalan ajakin kalian juga untuk melihat wisata apa yang bagus di negara Jamaika. Kalian dijamin betah untuk tinggal berlama-lama di negara ini. Gonta-ganti bahasa. Tahukah kalian jika negara Jamaika telah berkali-kali mengalami pergantian bahasa? Pada saat dikuasai oleh Spanyol, bahasa resmi di negara Jamaika adalah bahasa Spanyol. Lalu para budak Afrika itu didatangkan ke Jamaika, teman-teman. Mereka juga membawa bahasa sendiri yang bernama bahasa Kreol. Kemudian Jamaika dikuasai oleh Inggris. Bahasanya berganti lagi dong, yaitu memakai bahasa Inggris. Nah, orang-orang keturunan budak Afrika yang dibawa Spanyol ke sini, bahasanya kan Kreol. Lalu bercampur dengan bahasa Spanyol dan Inggris, sehingga menciptakan bahasa baru yang bernama bahasa Patois. Contohnya begini teman-teman, cook berubah menjadi cook, tea berubah menjadi tea, cake jadi cake, dan lain sebagainya teman-teman. Cukup unik banget kan bahasanya? Kini ada dua bahasa resmi yang dipakai di negara Jamaika, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Patois. LGBT dilarang. Homoseksual adalah tindakan ilegal di negara Jamaika ini teman-teman. Bahkan kalau ketahuan pihak berwajib bisa ditangkap dan dipenjara hingga 10 tahun. Wow. Kalau nggak ketahuan sama polisi, namun ketahuan sama warga Jamaika bakalan lebih berbahaya lagi teman-teman. Karena orang Jamaika ini sebagian besar sangat menjunjung tinggi agama Kristen dan gerakan Rastafari. Yang keduanya itu melarang perbuatan LGBT. Nah, kalau seumpama ini kalian ketahuan maka akan digerebek oleh warga satu desa. Dan pasti bakalan digebukin rame-rame. Majalah Time bahkan melabeli Jamaika sebagai tempat paling homofobik di muka bumi. Kejahatan. Tahukah kalian teman-teman, jika Jamaika adalah negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi kedua di dunia setelah negara El Salvador. Hal ini disebabkan karena banyaknya gangster, kartel narkoba, serta kemiskinan. Untuk mengurangi kejahatan ini, pemerintah Jamaika memberlakukan hukuman yang sangat sadis, yaitu hukuman gantung bagi para penjahat. Cara ini justru sangat ampuh teman-teman. Pada tahun 2005, tingkat pembunuhan di Jamaika itu 58 orang per 100.000 penduduk. Kini turun drastis menjadi 43,8 orang per 100.000 penduduk. Wah, cocok nih teman-teman. Harusnya para koruptor di negara kita Indonesia juga digantung biar pada takut. Kopi. Kopi adalah salah satu komoditas ekspor unggulan Jamaika, teman-teman. Bahkan ada kopi terkenal dunia yang berasal dari Jamaika, yaitu kopi Blue Mountain. Kopi ini juga merupakan salah satu kopi termahal di dunia yang harganya mencapai 1,5 juta rupiah per 1 kilogramnya. Untuk rasanya itu ringan dan tidak terlalu pahit teman-teman. Lebih dari 80% kopi Blue Mountain dari Jamaika ini diekspornya ke negara Jepang. James Bond. Kalian pernah dengar cerita James Bond? Tahukah kalian jika James Bond sebuah karakter fiksi yang diciptakan oleh anggota intelijen Angkatan Laut Inggris di Jamaika yang bernama Ian Fleming. Ia menulis novel pertama James Bond yang berjudul Casino Royale pada tahun 1952 karena ia terinspirasi dari cerita-cerita intelijen negara lain. Gak nyangka teman-teman, novel yang ia tulis di Jamaika ini laris manis di pasaran.
Total ia telah menulis 18 novel, yang 14 diantaranya ditulis saat ia berada di negara Jamaika. Bahkan, film pertama James Bond juga lokasinya di Jamaika. Untuk menghormati jasanya, pemerintah Jamaika menamai salah satu bandaranya dengan nama Ian Fleming International Airport yang terletak di kota Boscobel. Orang Jamaika. Tahukah kalian teman-teman, jika orang keturunan Jamaika atau orang Jamaika ternyata banyak yang menyebar ke berbagai dunia. Dari data, 1,1 juta orang Jamaika berada di negara Amerika Serikat, 800.000 orang di Inggris, 300.000 orang di Kanada, serta puluhan ribu orang lainnya ke negara-negara yang lain. Dari sini saja kita bisa hitung jika orang Jamaika yang tinggal di luar negeri ada lebih dari 2,2 juta orang. Wow! Sedangkan orang Jamaika yang tinggal di negara Jamaika hanya 2,8 juta orang. Banyak di antara warga Jamaika yang mengadu nasib ke negara lain untuk penghasilan yang lebih besar, teman-teman. Inilah alasan orang Jamaika berimigrasi ke negara-negara lain, terutama ke negara besar seperti Amerika, karena penghasilannya lebih gede daripada kerja di negara Jamaika sendiri. Wisata di Jamaika. Sektor jasa, terutama pariwisata, merupakan penyumbang 70% devisa negara Jamaika. Seperti halnya negara di Kepulauan Laut Karibia, pariwisata unggulan di Jamaika adalah pantainya yang sangat memukau. Yuk, sekarang Mimin mau ajak kalian semua berkeliling wisata apa yang menarik dikunjungi di negara Jamaika. Mari kita berangkat. Yang pertama, kita akan menuju kota Negril di barat Jamaika. Pantai di sini tuh keren banget, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat. Lautnya itu loh sangat jernih, pasirnya juga sangat putih, bersih tanpa sampah. Bagus banget pokoknya. Di pinggir-pinggir pantai juga terdapat banyak resort, villa maupun hotel untuk kalian bersantai. Cocok nih buat kalian untuk honeymoon, suasananya itu loh sangat romantis sekali teman-teman. Pantai di Negril ini juga menjadi favorit para turis-turis asing teman-teman. Pastikan kalian mampir ke sini kalau sedang jalan-jalan ke negara Jamaika. Yuk, sekarang kita pindah yang kedua. Kita bisa datang ke pantai Hellshire. Letaknya di dekat kota Portmore. Cuma 30 menit saja dari ibu kota Kingston. Di sini pantainya juga nggak kalah indahnya, teman-teman. Selain bersantai di pantai, di tempat ini juga banyak terdapat penjual ikan dan seafood yang harganya itu lebih terjangkau. Yuk kita pindah lagi yang ketiga. Kita akan menikmati sunset di Montego Bay. Selain bersantai di pantai, di sini kita juga bisa berenang di laut bersama kuda. Beneran kuda teman-teman? Unik banget kan? Hahaha. Kalian juga bisa menyusuri kota Montego Bay yang sangat keren ini. Asik. Sekarang yang keempat, Mimin mau ajak kalian ke pantai yang super mewah, super megah. Kali ini kita akan meluncur ke Runaway Bay yang letaknya di utara Jamaika. Di sini ada resort yang bernama Grand Bahia Resort. Tuh, super mewah teman-teman. Bentuknya itu kayak gini, kayak kastil. Gila, bagus banget teman-teman. Untuk harga menginapnya mulai dari 878 US dollar per malam atau sekitar 13 juta rupiah per malamnya. Ya mahal sih, tapi sebanding dengan semua keindahan yang akan kalian dapatkan. Yuhu! Oh ya teman-teman, selain yang sudah Mimin jelaskan, ternyata masih banyak banget pantai-pantai keren lainnya di negara Jamaika. Semuanya tentunya bersih dan indah. Yang kelima, kita akan mampir ke air terjun YS yang letaknya di kota Middle Waters. Air terjunnya ini bertingkat teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat. Nggak cuma gedung atau sekolahan, air terjun di sini juga bertingkat teman-teman. Dijamin nyegerin. Dan jangan lupa airnya juga sangat jernih. Sumpah ini bagus banget teman-teman. Rekomendasi air terjun bagus lainnya ada di kota Ocho Rios. Namanya air terjun Sungai Dun. Begini bentuknya, hampir sama bagusnya kayak yang tadi kan. Lanjut. Yang keenam, kita akan menuju kota Marta Brae. Di sini ada sungai yang cakep pol pemandangannya. Sungai Marta Brae ini bisa kita susuri sambil naik rakit. Di kiri kanan terlihat hutan. Asli ini hutan belantara yang sangat asri teman-teman. Bagus banget kan?
buat kalian yang suka berpetualang ini bagus banget, Mimin rekomendasiin. Yang ketujuh, kita akan balik ke ibu kota Kingston. Di sini selain kita bisa keliling kotanya, kalian juga bisa wisata kuliner dengan mampir di kafe untuk menikmati live musik reggae yang sangat populer. Hampir semua kafe di sini menawarkan live musik, teman-teman. Selain kalian bisa joget-joget, kalian kalau beruntung juga bisa dapat jodoh orang Jamaika. Bagi kalian yang tertarik untuk mengunjungi negara eksotis ini, biaya tiket pesawatnya pulang pergi dari Jakarta Kingston Jamaika sekitar 53 juta rupiah per orang. Hal unik di Jamaika. Tahukah kalian jika nama Jamaika berasal dari bahasa suku Arawak Taino, yaitu Saimaka, yang artinya daratan kayu dan air. Tidak seperti yang kalian bayangkan, ganja adalah barang ilegal di negara Jamaika ini, teman-teman. Oh ya, satu lagi, bendera negara Jamaika ternyata dibuat melalui kompetisi. Warna benderanya adalah emas, hijau, dan hitam. Warna emas melambangkan keindahan alam sinar matahari di Jamaika. Warna hijau melambangkan harapan dan pertanian, serta warna hitam melambangkan kreativitas dan kekuatan masyarakat Jamaika. Demikianlah 14 fakta unik dan menarik tentang negara Jamaika. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari TioJB.